Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa marilah senantiasa kita haturkan kemanfaatan beliau, junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
yaitu tentang ujian hidup. Sejalan dengan hal ini, atau sejalan dengan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kami kepada Allah menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu, bisyai'in khairunna. Allah menguji manusia itu dengan kebaikan dan keberkahan surga dan cobaan. Hidup kaya maupun hidup susah, maupun hidup miskin, hidup dengan dididik pangkat jabatan dan kekuasaan yang tinggi maupun dengan yang tidak, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain kehidupan hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang paling mulia di hadapan Allah itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling takwa. Ada orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan harta yang berlimpah, harta kekayaan yang bertumpuk, lalu diberikan jabatan, kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Ada yang dicintai oleh Allah, bahkan ada yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang dicoba, diuji oleh Allah dengan hidup dengan penuh kemiskinan, hidup fakir dan miskin. Ada yang disukai, bahkan dicintai oleh Allah. Ada juga yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, orang yang dititipi harta kekayaan yang berlimpah, harta benda yang bertumpuk-tumpuk, bahkan pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi, tapi kalau seandainya semua yang apa Allah titipkan itu menjadikan motivasi bagi dirinya untuk semakin semangat dalam beribadah dan beramal soleh, beribadah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, lalu jadikan motivasi semakin tanggap dan lihat atas kesulitan-kesulitan saudara-saudaranya yang fakir dan miskin, mau berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim piatu, mau berderma dan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, semakin bersemangat dalam beramal soleh, maka orang kaya yang demikian itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasar dari semua ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqimus sholata wa 'atuz zakat lahum la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh, mengerjakan sholat, membayar zakat, maka Allah menghilangkan segala bentuk yang tidak menenteramkan jiwa kita, dan pahala yang besar di sisi Allah. Lahum ajruhum inda rabbihim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, orang yang kaya, yang dermawan, maka menjadi tiangnya dunia ini. Dalam kitab Tarhibatul Abrar, di mana kiwamud dunia bi arba'atin asya, tiangnya dunia ini ada 4 perkara, dan salah satu perkara dari 4 perkara itu adalah orang yang kaya, yang semakin bersemangat dalam beribadah dan beramal soleh. Orang kaya yang demikian lebih disukai dan dicintai Allah dan menjadi tiangnya dunia ini. Dunia ini tidak akan tegak kalau tidak ada orang-orang yang demikian itu. Lalu bagaimana orang-orang yang dititipi harta benda dan kekayaan yang berlimpah, dititipi pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi, tapi justru melalaikannya? Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga
Dan kalau sudah lupa terhadap dirinya sendiri, dia tidak akan tanggap, dia tidak akan sikap dalam berbagi kebahagiaan terhadap saudara-saudaranya yang fakir dan miskin, terhadap anak-anak yatim piatu. Dia tidak akan tanggap dalam hal-hal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya yang demikian itu adalah tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di manakah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas itu? Sebelumnya dalam ayat ini Allah menyatakan, ulaika humul fasiqun. Itulah kata Allah orang-orang yang melampaui batas. Kata fasikun adalah tunggal. Artinya orang fasik atau orang yang melampaui batas. Tetapi dalam kitab Matan Ad-Durumiyah dinamakan jamak muzakkar salim. Fasikuna adalah jamak muzakkar salim. Dengan kata jamak muzakkar salim itu adalah waw sakinah nun fathah pada akhirnya, yang artinya orang-orang yang melampaui batas. Artinya ini tidak mencakup pada satu perbuatan, tetapi kepada semua perbuatan yang berlebihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul fasiqun. Itulah kata Allah orang-orang yang melampaui batas. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penderitaan, dengan hidup miskin? Tetapi kalau kemiskinan dan penderitaan hidup itu dijadikan motivasi dan semangat dalam ibadah, justru menambah keyakinan di dalam hatinya kalau Allah itu Maha Adil, maka orang yang miskin yang taat ibadah, yang beramal soleh, maka orang yang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tiangnya dunia dari 4 perkara yang menjadi tiangnya dunia. Doanya orang-orang fakir dan miskin. Maka orang fakir dan miskin yang taat ibadah dan beramal soleh itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan tangguh, sehingga atas kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Dan kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.